Selamat pagi, Sobat Listener, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tentunya di hari Rabu di tanggal 17 Mei 2023. Seperti yang sering kami sampaikan kepada Anda dalam rangka membangun literasi dan juga inklusi keuangan, Smart Financial Wisdom hadir menyapa Anda di 10 kota besar di Indonesia, khususnya bagi Anda yang ingin terus mendapatkan apa saja hal terbaru dari perkembangan dunia keuangan dan juga ekonomi. Nah, hari ini kita akan coba bahas hal yang berhubungan dengan satu yang identik dengan kesuksesan. Nah, mungkin Smart Business pernah dan sering mendengar tentang istilah modal ventura. Nah, belakangan ini memang sering akrab kita dengar di telinga ya, dengan maraknya perusahaan rintis atau startup yang mendapatkan dukungan dari pengembangan usahanya lewat suntikan modal. Apa sih dan bagaimana sebetulnya tentang modal ventura? Mari kita bahas pagi hari ini bersama dengan ketiga narasumber saya. Di antaranya ada Direktur Utama PT BNI Asset Management, Bapak Putut Endro Andanawari. Selamat pagi, Pak Putut. Pagi, Pak Darin. Terima kasih waktunya, Pak Putut. Dan tidak ketinggalan hadir pula penasihat keuangan independen ada Bapak Muhammad Teguh. Pagi, Pak Teguh. Pagi, pagi. Terima kasih waktunya. Dan juga hadir Direktur Utama BNI Ventures ada Pak Edi Danu Saputro. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Smart FM listeners. Semangat Terima selalu. kasih Pak Edi waktunya. Baik-baik, mungkin kita tadi di awal mengatakan, iya betul ya, modal ventura ini sering kita dengar, tetapi mungkin nanti kita bahas spesifik tentang apa dan bagaimana perannya sesuai dengan tema kita mengenal bisnis perusahaan modal ventura. Mohon izin Pak Putut, Ya. untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, bolehkah mungkin disampaikan perkembangannya di Indonesia, khususnya dengan bisnis modal ventura ini seperti apa Pak Putut? Oke, selamat pagi Mas Dadir, selamat pagi Pagi, Pak. Smart Listener. Jadi kalau saya ini sebenarnya jadi host atau istilahnya narasumber, cuman mau bridging aja, nyampein. Karena sebetulnya saya lihat sebetulnya banyak sekali pertanyaan mengenai ini gitu. Jadi Eh, selama ini kita Smart FM atau Smart Wisdom ini banyak ke financial wisdom perorangan. MI manajer investasi mungkin sudah tahu, saya udah, Pak Teguh juga financial independent atau financial consultant ini juga udah biasa. Nah, saya pikir kesempatan ini kita dari BNI Group pengen ngenalin yang baru dan banyak pertanyaannya, yaitu modal ventura. Nah, ada di sini Pak Edi, saya pikir salah saya kalau saya harus ngomong apa itu modal ventura. Karena banyak yang ditanya, banyak ceritanya. Nah, ini kalau saya pikir nggak salah, saya pikir langsung ke orangnya. Karena nanti dari sini saya pikir banyak peluang ke depan, tantangannya apa, bagaimana modal ventura, dan saya pikir kita sebagai insan pribadi yang mungkin akan bekerja di modal ventura melihat peluangnya seperti apa. Nah, financial wisdom ini orang per orang yang nanti akan bergerak di sektor-sektor tertentu. Nah, ini kita buka pengetahuan ke teman-teman semua smart listener untuk dapat apa itu ventura, apa kendalanya, tantangannya apa, dan mempersiapkan. Balik lagi, financial wisdom itu kan kemerdekaan masa finansial. Nah, ini yang kita tuju bagaimana di sektor manapun. Nah, ini apa yang mungkin kita di sini narasumber bisa memberikan ke teman-teman semua. Itu dari saya sih. Oke, ini bridging yang halus banget ya dari Pak Putut ya. Mungkin saya langsung lempar ke Pak Edi nih. Nanti Pak Teguh boleh menambahkan. Pak Edi, mohon izin Pak, kalau memang dikatakan modal venture ini punya peran yang sangat besar untuk suntikan modal ya, khususnya untuk perusahaan bisnis atau startup. Nah, bagaimana boleh kasih sedikit gambaran untuk Smart Business agar ini menjadi chapter pembuka dari pembicaraan kita hari ini. Silakan Pak Edi. Oke, ini kan memang udah berapa? 10-12 tahun terakhir ini kan kita semua masyarakat kan apa namanya ya dengar nama kata-kata startups gitu kan. Dan memang kenyataannya inovasi yang dilakukan oleh startups membawa perubahan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari kita sehari-hari aja kita sekarang udah bayar udah pakai aplikasi. Kita banyak masyarakat udah menggunakan transportasi udah pakai ride hailing ya. Saya nanti mau nyebut nama nggak enak gitu kan, merek gitu kan. Tapi kita tahu kan semua pesan yang ojek online ya itu melalui sekarang kita belanja juga masih ada orang yang ke pasar basah atau ke mall, tapi banyak juga yang melakukan shopping online melalui aplikasi. Ini kan semua inovasi yang dibawa oleh startups gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga dari luar negeri. Jadi memang kita sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh startups. Nah, startups ini agak unik gitu. Karena kenapa? Karena startups ini mayoritas bahkan yang besar-besar pun itu belum profitable.
dan mereka tidak punya aset. Ya, mereka kan ya asetnya ya hanya mereka bekerja, otak mereka ide sebenarnya, tapi kan mereka kan nggak ada pabrik, nggak ada tanah, nggak ada gedung, nggak ada aset apapun ya. Jadi mereka mau pinjam ke bank itu pasti ditolak. Nah, soalnya belum profitable dan tidak ada jaminan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh startup kalau perlu modal kerja? Ya, yang mereka bisa lakukan ya adalah menjual saham mereka melalui penerbitan saham baru, rights issue gitu kan. Jadi startup, saya perlu modal, ke bank pasti ditolak, multi finance ditolak, kemana-mana juga ditolak karena nggak ada jaminan gitu kan. Laporan keuangan masih merah pula gitu. Jadi yang bisa melakukan, saya menerbitkan saham baru, yang itu yang diambil oleh investor. Nah, salah satunya selain angel investor, korporasi dan lain-lain adalah modal ventura. Kita yang beli saham barunya mereka. Jadinya founders yang tadinya mungkin bertiga orang punya 100% sebuah startup dengan penerbitan saham baru, terus semua diambil oleh investor luar yaitu adalah venture capital. Nah, kita jadi punya 5% atau 10% di startup tersebut, tapi foundersnya kan terdilusi. Mereka yang tadinya kolektif 100%, mereka turun menjadi 95 atau 90%. Dan seterusnya lagi, kalau misalnya ada fundraising lagi, ya itu akan terjadi lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik. Ini berarti bicara masalah alurnya ya, Pak Edi ya. Tapi nanti kita coba singgung lebih detail, karena masih banyak hal yang perlu kita bahas, termasuk pendanaan atau permodalannya itu dalam bentuk apa aja sih, dan bagaimana yang membedakan dengan pendanaan dari perbankan lainnya. Nanti kita coba singgung di sesi berikutnya. Nah, Smart Listeners, Anda jangan ganti channel, karena edukasi dan juga literasi keuangan ini perlu bagi Anda yang mungkin ingin membuat satu perusahaan rintisan atau startup, bingung masalah permodalannya, seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, ya kan belum bankable juga gitu loh, belum ada satu bentuk kepercayaan dari perbankan, sehingga perbankan juga enggan untuk mengucurkan dananya. Nah, hadirlah modal ventura ini. Bagaimanakah term and condition-nya? Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk berkomentar, bisa juga di 0812 11 12 959. Kita masih membahas tentang mengenal bisnis perusahaan modal ventura bersama dengan Pak Putut Endro Andanawari. Beliau adalah Direktur Utama PT BNI Asset Management. Juga hadir Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen. Dan ada Pak Edi Danusaputro, selaku Direktur Utama BNI Ventures. Nah, di sesi awal tadi, saya minta sedikit kesediaan Pak Putut dan juga Pak Edi menggambarkan apa sih sebetulnya yang didefinisikan sebagai modal ventura. Sebelum nanti kita bahas pendanaan yang diberikan itu dalam bentuk apa saja, dan bentuk usaha apa aja yang biasanya jadi target pendanaan modal ventura. Nanti Pak Edi berkenan untuk menjelaskannya. Tapi saya beralih dulu ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau kita bicara masalah permodalan, Pak Teguh, memang perlu diakui perbankan ini punya term and condition yang cukup rumit ya bagi para perusahaan rintisan atau startup yang belum bankable itu kayaknya belum bisa lah mendapatkan kucuran dana sepenuhnya. Nah, kira-kira kalau secara basic fondasinya, yang membedakan antara permodalan dari perusahaan ventura ini dengan modal usaha kredit di perbankan sebagai contoh, itu apa kira-kira Pak Teguh? Ya, jadi Mas Daryl, memang setiap lembaga keuangan yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, diciptakannya suatu lembaga keuangan itu untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat dengan segmentasinya masing-masing. Ya. Jadi memang bank, yang namanya bank, karena dia boleh menghimpun dana dari masyarakat berbentuk tabungan, giro, deposito, maka ketika dia menyalurkan ke dalam kredit, maka dia ada standar tertentu yang tadi Mas Daryl sebut dengan bankable. Suatu nasabah, baik individu maupun usaha, yang mencapai pada level yang dia layak untuk didanai atau dikasih pembiayaan dari perbankan. Di bawah itu selain perbankan umum ada BPRS, ada BPR. Kemudian sebelum itu di bawahnya lagi mungkin ada koperasi, ada segala macam. Sekarang ada fintech. Nah, tapi untuk khusus yang usaha, si pendanaan ini yang apabila itu perusahaan baru berdiri atau kita sering sebut dengan perusahaan rintisan atau usaha rintisan atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan startup. Nah, ini kan belum bankable pasti, karena bank begitu standar level bank itu ya dia harus punya laporan keuangan, dia harus kelihatan profitability-nya kayak gimana, dan kemudian biasanya ada jaminan dia punya aset apa enggak, kan itu enggak punya. Nah, sehingga muncullah yang namanya
perusahaan modal ventura atau venture capital dalam istilah yang sering kita dengar juga gitu kan, venture capital. Nah, venture capital sendiri sejatinya Mas Daril bukan baru-baru ini aja ketika ada startup. Di dunia itu sejak pasca Perang Dunia Kedua itu sudah muncul pertama kali di Amerika, di American Research and Development Company. Nah, ini pertama kali adanya venture capital. Ada Indonesia sendiri di tahun 70-80-an juga sudah ada. Nah, tujuannya apa sih pendiriannya venture capital ini? Kalau di keputusan Menteri Keuangan di tahun 88 itu menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan venture capital adalah pengembangan suatu penemuan baru. Atau juga tujuan lainnya membantu perusahaan pada tahap pengembangan. Atau membantu perusahaan pada saat usahanya udah mulai mundur. Nah, ini venture capital bisa masuk. Nah, persamaannya dulu sebelum ngomongin dengan perbankan. Persamaannya dengan perbankan adalah venture capital dalam memberikan pembiayaan itu sama-sama ada jangka waktunya. Nah, tapi bedanya kalau di perbankan misalkan gitu ya, ketika kita dapatin pembiayaan, maka kita harus balikin pokok dan bunganya atau imbal hasilnya secara rutin, mau tiap bulan atau sesuai dengan jangka waktu yang biasanya tiap bulan lah ya. Ini kita harus balikin terus. Nah, kalau venture capital itu bisa masuk ke dalam saham, misalkan itu contoh yang pertama. Jadi venture capital memberikan pembiayaan ke usahanya Mas Daril misalkan gitu ya. Nah, si perusahaan venture capital sebagai pemegang saham berdampingan dengan Mas Daril. Atau dia masuk ke instrumen lain, obligasi tapi convertible bond, obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham di kemudian hari sesuai dengan jangka waktunya. Atau dengan metode paling nggak ada yang ketiga ini, yaitu pendanaan ataupun pembiayaan yang sifatnya bagi hasil. Artinya tergantung return usaha yang dibiayai tersebut baru dibagi hasilkan. Nah, berkaitan sama jangka waktu tadi, maka perusahaan venture capital itu selalu ada exit strategi. Kapan dia akan keluar dari perusahaannya Mas Daril tadi itu? Misalkan mau 5 tahun, mau 10 tahun. Nah, biasanya itu dengan cara sahamnya dijual, baik dijual kepada pemilik asalnya atau pendirinya, atau dijual kepada pihak ketiga. Nah, kenapa sekarang, saya akan ngomong baru nih, kenapa sekarang sering munculnya ke startup? Karena memang startup itu diproyeksikan ke depan memang akan masuk ke sektor pasar modal. Sehingga ketika exitnya si venture capital itu bisa melalui dengan IPO misalkan gitu. Maka kita lihat kan beberapa tahun belakangan ini, 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir lah ya, katakan mulai banyak kan startup yang akhirnya masuk ke lantai bursa. Nah, itu biasanya sebelumnya dari venture capital bisa exit dengan cara menjual sahamnya melalui mekanisme pasar modal. Oke, baik. Pak Teguh, terima kasih statement-nya. Saya ke Pak Putut. Pak Putut, kalau kita melihat pemberitaan yang beredar di media cetak dan juga elektronik ya, kan banyak juga startup yang, sorry itu saya harus bilang ini bangkrut ya, sehingga menjadikan satu pertimbangan tersendiri dari para modal venture. Nah, ini identik dengan resikokah atau bagaimana kira-kira? Dan bagaimana peluangnya ke depan dengan keadaan seperti ini kira-kira, Pak Putut? Ini kayaknya nggak ke saya, itu mungkin ke Pak Edi nih. Tapi kalau saya lihat fenomenanya itu saya pikir di mana-mana ada. Ini mungkin lagi disorot fintech karena makin baru, gitu kan. Risiko tadi yang dibilangin itu sebetulnya risiko perusahaan. Nah, ini mungkin nanti terakhir aja saya pikir kita bahas risiko kalau pegawai gitu. Karena saya nggak bisa bohong gitu. Magnet atau lampu yang dikejar sama si kunang-kunang si fintech ini begitu menariknya. Dengan risiko yang istilahnya tadi bisa terbakar gitu ya. Nah, ini yang saya ngebaratin kita investor kecil atau pegawai atau kunang-kunang itu ngelihat tadi ada lampu segitu menarik, gimana cara nyikapi risiko tadi. Nah, ini mungkin sebelum ke sana mungkin kita jawab kita kunang-kunangnya gimana nyikapi, tapi mungkin kita harus tahu dulu si lampunya itu sifatnya seperti apa risikonya. Nah, ini mungkin Pak Edi karena memang dari beliau ini dari venture capital itu istilahnya dia yang ngebiayain, tahu gimana nyari duitnya. Pada saat yang sama dia juga naruh ke sana gitu. Nah, ini lampunya ini seberapa menarik. Pada saat yang sama mungkin saya minta tolong Pak Edi juga share resikonya apa di venture capital. Karena kayak tadi Pak Edi bilang, saya menarik di sini apa? Dengan hanya ide gitu. Kalau dulu nggak kebayang buat PT, buat punya modal, punya aset. Nah, sekarang ini tiba-tiba dimungkinkan kayak tadi Pak Edi bilang, hanya ide
dan komputer yang maya itu bisa jadi suatu barang yang sekarang kita pakai tiap hari, tapi secara asetnya nggak kelihatan fisiknya, tapi ada harganya. Nah ini yang saya pikir ketertarikan masyarakat atau teman-teman untuk kerja di sektor ini juga menarik gitu. Nah ini mungkin kita lihat di sini, mungkin saya akan serahkan ke Pak Edi nih, tolong nih Pak Edi jelasin resikonya Gimana, Pak gimana Edi? nih, Ini terutama fakta berbicara ya, terus Pak terang Edi. buat saya ini old school nih. Betul juga. Iya. Gimana, Pak Edi? Tapi ini memang benar, Pak, ada resikonya. Pokoknya kalau ngobrol sama venture capitalist yang bilang selalu make money, 100% make money, bohong aja. Gitu. Namanya juga nggak ada investasi yang selalu make money gitu ya, termasuk di startups ya. Nah, yang membedakan tadi, kalau perbankan atau multi finance atau yang pembiayaan kredit, itu kan biasanya memberikan pinjaman, ada jaminannya. Kalau macet, tidak bisa mengembalikan, jaminannya disita gitu kan, diambil kan, dijual kembali. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan ya nggak ada jaminannya, dan itu juga bukan kredit, bukan pinjaman. Jadi kita beli menjadi pemegang saham. Saya kalau suka dengan sebuah startup, saya akan punya 5%, 10%, 15% di startup tersebut, gitu ya. Jadi untung sama-sama, ya saya menikmati harga saham saya, harga price per share saya, meskipun bukan perusahaan publik, itu ikut naik. Tapi kalau tutup, ya nilai saham saya jadi nol, saya hilang semuanya. Jadi memang, ya saya harus siap untuk hilang semuanya. Jadi saya ibaratkan kalau perbankan atau multi finance kasih kredit itu kan kayak pacaran. Ini udah kayak nikah gitu. Ya udah hilang semua, bisa hilang semua gitu kan. Tapi saya udah siap. Nah, caranya untuk menyiasati, nah ini mungkin tepatnya Pak Teguh, adalah kita diversifikasi. Saya nggak bisa hanya invest ke satu startup gitu kan. Saya harus punya portfolio. Sama seperti kalau kita invest ke reksadana atau ke saham itu kan kita harus punya portfolio saham gitu kan, atau portfolio obligasi. Nah ini sama, saya sebuah venture capital biasanya akan invest ke, saya nggak tahu, 20, 30 atau berapapun itu startups, dengan asumsi tentunya berdasarkan statistik data bahwa ya mungkin akan ada 20% yang return-nya luar biasa gitu kan, 5x, 10x, berapapun x itu ya, berapa kali lipat return-nya. Ada mungkin 20% ya kita harus siap hilang semua itu gitu ya, uang investasi kita. Terus ada yang di tengah-tengah, return-nya biasa aja atau impas atau bagaimana. Nah itu kita harus menjadikan itu sebuah portfolio dari startups. Oke, Pak Edi, kalau kita bicara masalah profit atau revenue-nya, kan ini masih abu-abu ya sebetulnya, karena mereka statusnya masih startup ya. Ada karakteristik tertentu nggak kira-kira yang di mana BNI Ventures ini mempercayakan sejumlah modalnya untuk diinvestasikan? Ada karakter seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, tentunya kita nggak akan jor-joran invest tanpa melakukan due diligence ya. Jadi ada beberapa hal. Saya mungkin nggak akan detail karena ini agak sensitif ya. Bukan sih, maksudnya agak banyak gitu kan, ada pembobotannya gitu. Saya nanti smart listeners nanti nggak bisa cepet catatnya gitu. Cuma ada beberapa hal. Satu, saya selalu kalau ketemu sebuah startup saya selalu tanya adalah what problem are you trying to solve? Solving problem. Itu pertama gitu, solving a problem. What problem itu? Kalau misalnya kayak contohnya ojol, problem yang di-solve kan adalah transportasi gitu kan, macet gitu. Solusi mereka adalah melalui aplikasi dengan mitra gitu kan. Sama kalau shopping kan, tidak semua orang bisa ke mall atau ke ini gitu. Makanya problemnya adalah kemudahan transaksi dan sebagainya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah what problem are you trying to solve? Yang kedua, what is the solution to the problem? Jangan problemnya apa, solutionnya nggak nyambung gitu kan. Nah, jadi harus ada problem, harus ada solution. Dan solution itu tidak mutlak harus ada tech-nya, tapi biasanya tech memang lebih disukai karena akselerasinya cepat. Karena orang kan bisa download app-nya, terus bisa banyak daripada harus didatengin satu persatu kliennya untuk download app atau menggunakan produknya gitu ya. Jadi what problem, ya kedua ada solution, terus bisnis model cara mendapatkan revenue-nya, apakah itu subscription, apakah itu premium, apakah commission, apapun itu ya. Terus yang lain kita lihat competition, regulation dan sebagainya. Yang terakhir, last but not least, adalah founders-nya. Ujung-ujungnya kan kita invest ke founders-nya gitu ya. Tapi ada beberapa kisi. Yang penting founders-nya itu karena gini, the market will change, the problem will change, the solution will change, the regulation will change, the competition will change. Ya kita perlu founder yang
bisa agile, tangguh menghadapi itu semua. Ujung-ujungnya saya kalau melihat sebuah startup ya saya invest ke founders-nya kan. Nah, itu ada beberapa kisi-kisi. Soal ini poin terakhir saya. Misalnya, I will never invest in a startup yang foundernya hanya 1 orang. Ya. Oh, oke. Terlalu riskan gitu kan. Kalau foundernya terus tiba-tiba ditawarin kerja di BNI Asset Management dengan gaji yang luar biasa gede kan, startupnya ditinggal gitu kan. Nah, jadi ya saya gigit jari gitu kan, diambil Pak Putut gitu kan. Terus tapi kita will also never invest in a startup yang foundernya misalnya 8-10 orang. Oh, oke. Terlalu banyak gitu kan. Terlalu banyak. Nah, ini pembagian tugasnya bagaimana, berantem di antara mereka, debat mulu, kapan kerjanya gitu kan. Jadi memang pengalaman kita ada beberapa rule of thumb, panduan untuk invest ke startup, antara lain foundersnya mungkin cukup 2 atau 3 orang saja, mungkin maksimal 4 gitu, supaya ada pembagian tugasnya yang jelas, mereka bisa kerja secara kompak. Itu penting buat kita. Baik. Berarti kita berempat udah cukup ya untuk bisa bikin startup ya. Tidak ada ekspertis di bidangnya nih. Kita masih membahas tentang mengenal bisnis perusahaan modal Ventura. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Pak Putut dan juga Pak Edi serta Pak Teguh, saya izin ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Dani. Selamat pagi para narasumber Smart Financial Wisdom. Saya ingin bertanya. Yang pertama, ini mana tadi? Oh, untuk Pak Edi pertanyaannya. Bagaimana Pak Edi, Ventura menilai valuasi suatu startup? Dan bagaimana pula bagi Venturanya sendiri mendapatkan pendapatan jika startupnya belum menghasilkan profit? Oke, ini identifikasi yang luar biasa nih. Gimana kira-kira Pak Edi? Oke, makasih pertanyaannya. Ini saya tahu Mas atau Mbak Dani ya. Pertanyaannya bagus ya. Pertama, valuasi. Kalau valuasi kan memang beda dengan perusahaan publik yang sudah listed di mana di bursa saham gitu ya. Karena mereka ada profit gitu ya. Nah, kalau kita karena memang perusahaannya belum profit, sorry agak teknikal ya, kita nggak bisa pakai pendekatan mirip seperti discounted cash flow contohnya gitu. Itu memang nggak bisa, nggak cocok lah gitu ya. Kenapa? Karena belum ada profitnya gitu. Nah, kita akan melakukan pendekatan pakai benchmark, pakai multiples analysis, melihat perusahaan yang mirip dengan startup tersebut gitu. Contohnya saya marketplace, e-commerce gitu kan. Saya belum ada revenue tapi belum ada profit gitu kan. Saya akan cari perusahaan sejenis yang mirip dengan saya gitu, entah di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Terus kalau karena mereka mungkin sudah pernah melakukan valuasi atau funding, saya punya datanya gitu. Oh, mereka ternyata nilainya sekian gitu. Padahal misalnya revenue-nya saya hitung aja misalnya 100 miliar. Oh, valuation-nya 200 miliar gitu. Berarti kan 2x, multiple-nya kan 2x gitu. Padahal saya hanya 1/10 ininya, revenue saya 1/10 dari toko sebelah gitu. Ya, saya mestinya valuation saya juga 1/10 dari toko sebelah gitu ya. Itu perbandingan aja. Tapi kan kita nggak bisa hanya membandingkan dengan hanya satu peers, satu perusahaan yang sejenis. Harus melakukan misalnya dengan 5, terus kita ambil rata-rata gitu ya. Jadi intinya sih pendekatan pakai benchmarking dengan perusahaan-perusahaan yang kita anggap mirip. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan perusahaan non-tech startup ya, non-tech misalnya kedai kopi aja. Kita baru bikin kedai kopi, di sebelah kita ada 5 kedai kopi yang lain. Nilai kedai kopi kita berapa ya, kita cari nilainya kedai kopi yang di sekitar kita ya kita average-kan aja. Itu kan sebenarnya kan pendekatannya sama gitu, mirip ya. Jadi itu satu. Yang kedua, startup betul belum profitable. Dengan sendirinya karena dia belum profitable, dia tidak bisa kasih dividen kepada kita para pemegang sahamnya. Setuju. Jadi kita harus agak sabar. Jadi venture capital is a long game. Long game-nya tuh long banget, 5 tahun, 8 tahun misalnya. Sampai dengan mereka profitable bisa kali dividen, tapi sebenarnya cuan yang paling besar bukan dari situ. Cuannya adalah kalau kita jual. Cuannya adalah kalau misalnya saya invest ke startup sekarang, 5 tahun kemudian saham saya itu saya jual ke investor lain, atau dia menjadi publik, ya itu saya bisa dapat return saya 3x, 5x, 10x, atau berapa. Itu jadi memang ya the name of the game adalah invest and divest. Jadi invest dan terus kemudian jual. Oke, jadi roda perputarannya seperti itu ya dari venture sendiri ya, Pak Edi.
Oke, baik baik. Saya mau Pak Putut, kalau mau kasih komentar tambahan, silakan, Pak. Enggak lah, saya pikir ya memang seperti itu. Cuman ya kalau saya boleh jelasin dengan kita saya MI itu mungkin lebih lebih agak terang posisi kita saya karena sifatnya saya investnya ke perusahaan publik kan di mana laporan keuangan, keterbukaan informasi, pressure emiten sendiri untuk melaporkan, transparansi itu ada governance. Nah ini kalau Mas Edi, Pak Edi itu kan lebih istilahnya lebih pribadi sifatnya. Tapi konsepnya mungkin more or less hampir sama. Cuman memang kata saya bilang resikonya itu berbeda. Nah, tapi yang saya bisa ambil benang merah sama saya sama Pak Edi, teori investasi itu kan selalu sama. Pak Edi sebagai perusahaan atau nanti kita perorangan yang bisa diambil di sini itu kan yang namanya teorinya diversifikasi. Jadi istilahnya Warren Buffett bilang kan don't put your egg in one basket, itu benar-benar kelihatan gitu. Di saya sebagai manajer investasi ngelola dana masyarakat untuk berinvestasi, tapi pada saat yang sama Pak Edi pun dalam berinvestasi sebagai modal ventura pemberi dana bagi perusahaan startup itu nggak mungkin naruh ke satu fintech. Jadi saya pikir ada kesamaan gitu. Cuma memang ini ya teknik-teknik trik ini yang mungkin kita harus belajari gitu buat para smart business. Oke, baik. Terima kasih Pak Putut. Saya ke pertanyaan di YouTube, ada Pak Sasongko DC. Untuk pemula yang baru saja mulai usaha, desain produk dan juga bisnis plan-nya udah ada nih Pak. Apakah bisa mengajukan modal ventura? Ini tadi sudah sampaikan term and condition seperti apa oleh Pak Edi, tapi apakah boleh diperjelas lagi Pak Edi dari sekian banyak karakter yang mungkin bisa mendapatkan persetujuan dari modal ventura? Ya, apakah bisa? Bisa. Cuman harus mendapatkan atau mencari venture capital yang tepat. Jadi gini, menurut saya venture capital tidak semua sama mandatnya. Kalau contohnya BNI Ventures, di kita tidak bisa yang early stage. Kenapa? Terlalu riskan. Buat kita early stage itu riskan. Ya maksudnya yang baru business plan atau baru revenue-nya masih dikit, buat kita nggak bisa. Itu early stage bukan mainan kita. Kita prefer di Series A. Ada tahapan pendanaan ya, misalnya seed stage, Series A, Series B, Series C, Series D sampai pre-IPO dan IPO gitu. Kita memang mainnya di Series A. Ya. Ada juga yang memang malah mainnya lebih ke sana lagi, lebih gede lagi. Jadi itu kita sebut sebagai growth stage. Growth stage mungkin masuknya udah di Series C, pre-IPO dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi memang semua visi itu punya mandat dan punya tahapan yang berbeda-beda sesuai dengan risk appetite dan dana kelolaan mereka masing-masing. Ini sama aja kalau kayak di saham kan ada yang main di gorengan, ada yang main di blue chip, ada yang main ya mirip lah gitu kan. Ada yang di second liner, ada yang first liner. Buat kita venture capital juga sama, ada yang di early stage, ada yang di growth stage dan ada di late stage. Nah, untuk yang baru berdiri, seperti pertanyaannya Pak Sasongko tadi barusan itu, apakah ada venture capital yang bisa invest di early stage? Ada. Cuman ya harus tahu yang mana gitu, jangan salah kirim pitch deck ke VC yang memang nggak mandatnya di situ. Ada teman-teman saya VC yang bahkan bisnis plan saja belum beroperasi, mereka berani. Tapi kan mereka berani dengan taruh misalnya ya saya nggak tahu $100,000 dapat 20% kan, itu kan murah. Giliran udah gede 2 tahun kemudian di Series A ya untuk mendapatkan 20% mungkin harus $5 juta gitu kan, masih udah mahal. Tapi buat saya sebagai BNI Ventures ya, saya karena mandat saya memang adalah di Series A, Series B, ya saya harus berani bayar lebih mahal, tapi resikonya juga lebih dikit gitu kan. Nah, jadi to answer your question, sorry agak panjang, adalah ya ada visi yang bermain di situ ya harus pintar cari, harus ngobrol, harus banyak bergaul, harus networking. Tahu nggak visi yang main di early stage siapa aja? Oh si ini, si itu. Oh yang bermainnya di early stage dan juga food tech. Oh ini early stage tapi logistics. Oh si ini gitu. Nah itu emang harus banyak networking, harus banyak ngobrol, datang ke acara, datang ke seminar, datang ke pitching competition, apapun itu ya jangan hanya di belakang laptop ya, maaf ya. Ya ini memang harus banyak bergaul gitu. Nah, tapi saran saya satu lagi terakhir sebelum ke venture capital early stage, mungkin ke angel investor, orang perorangan gitu ya. Ya orang perorangan itu penting, angel investor itu penting karena itu kalian sudah bisa membuktikan bahwa ada bisa jualan ke investor angel. Oke, tapi tingkat kepercayaan lebih tinggi yang mana kira-kira dari modal venture ke angel investor ini?
Angel investor biasanya kan nggak memiliki disiplin yang sama dengan venture capital. Kalau venture capital kan punya tim, kita punya data, kita datanya. Kalau angel investor kan karena di early stage juga, mungkin yang dilihat kan selain foundersnya adalah ya bisnis plan-nya dan sebagainya gitu. Kalau udah masuknya di series A, venture capital kan yang dilihat kan bukan bisnis plan, yang dilihat adalah ya sales-nya, udah ada angka sales-nya kan. Yes. Oke, baik. Ini tanggung saya melanjutkan, tinggal 1 menit, kita break dulu deh. Nanti kita coba bahas lebih detail. Apakah memang modal ventura ini betul-betul mendominasi bisnis permodalan di Indonesia? Nanti Pak Teguh boleh jabarkan hal ini di sesi yang terakhir. Kita sampai di sesi yang terakhir, walaupun waktunya tidak terlalu banyak, tapi masih membahas tentang mengenal bisnis perusahaan modal ventura bersama dengan Pak Putut Endro Andanawari, Pak Muhammad Teguh, dan juga Pak Edi Danu Saputro. Nah, mungkin saya mau ketegasan sedikit dari Pak Teguh. Pak Teguh, kalau memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Putut dan juga Pak narasumber kita hari ini, yaitu Pak Endro, Pak Edi maksud kami, apakah memang bisa disepakati bahwa modal ventura ini merupakan satu-satunya solusi untuk bisa mendapatkan permodalan khususnya bagi para startup? Ya, memang modal ventura ini memiliki prospek yang bagus banget ya. Ke depan menjadi sumber modal bagi inovasi-inovasi baru, pengembangan baru, rekayasa bisnis baru gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaan Mas dari satu-satunya mungkin enggak kali ya. Artinya tetap masing-masing punya segmennya. Seperti tadi Pak Adi sampaikan kan, bahwa memang venture capital ini membutuhkan suatu due diligence yang dalam. Benar-benar suatu bisnis yang memiliki potensi ke depan yang bagus banget gitu kan. Sehingga startup akan masuk dengan nominal yang mungkin nggak sedikit. Beda dengan bank, dia akan masuk mungkin mulai dari yang sangat retail gitu ya, untuk beli motor, untuk beli rumah gitu kan. Nah sementara ini kan untuk usaha, bahkan tadi dibilangnya $100.000 aja suatu hal yang kecil gitu kan. Nah sementara memang untuk venture capital ya hal itu kecil. Kondisi saat ini pun mungkin Pak Edi tadi, Pak Edi kan di Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia kan. Nah, itu asetnya per tahun 2022 kalau data yang saya lihat sekitar 25 triliun ya Pak Edi ya. Nah, sementara perbankan itu DPK-nya aja di akhir 2022 udah 8.000 triliun kan gitu kan. Nah, ini memang beda segmen sih, bahwa memiliki prospek yang bagus, iya. Tapi kalau menjadi satu-satunya belum tentu, saya kira enggak, karena memang spesifik banget dengan nominal yang gede banget dan tidak semua lembaga keuangan itu bisa masuk ke dalam segmen ini kan. Makanya rata-rata ada dimiliki oleh konglomerasi atau oleh industri perbankan yang memiliki juga venture capital gitu ya. Ini saya kira itu Mas. Oke, baik Pak Teguh, terima kasih. Pak Martin di Tangerang Selatan menanyakan, kalau kebetulan kita adalah karyawan berada di dalam perusahaan startup, apa yang perlu diantisipasi? Pak Edi? Oke, jadi memang mungkin harus jeli-jeli juga melihat kesehatan startup tersebut ya. Karena kan ini setiap kali startup melakukan fundraising, penghimpunan dana dari investor, itu kan melalui tahapan, misalnya seed, series A, series B, series C, series D. Itu kan tidak bisa dilakukan setiap saat gitu. Biasanya ya mungkin setahun atau 2 tahun sekali jarak antara tahapan fundraising itu. Kenapa? Karena kita sebagai investor, kita nggak mau kasih invest ke sebuah startup yang dimana duitnya tersebut cukup untuk 5 tahun, terlalu gede, terlalu riskan untuk kita. Gitu. Jadi kita sebenarnya kolektif sebagai investor, kita kalau bilang, oh startup kamu butuh berapa? Oh, saya butuh segini, $1 juta Pak Edi. Oke, itu akan cukup untuk operasi berapa tahun, karena kalian kan belum profitable. Ya, 6 bulan. Wah, itu terlalu pendek. Karena kamu kalau hanya menghimpun dana cukup untuk 6 bulan operations, itu kamu bentar-bentar udah harus fundraising lagi gitu kan. Nah, tapi kalau fundraisingnya untuk 6 tahun, kita yang nggak mau gitu loh. Itu terlalu besar, terlalu riskan untuk kita, duitnya terlalu banyak gitu. Jadi biasanya fundraisingnya tuh cukup untuk 18 bulan sampai 2 tahun. Ya. Nah, kita sebut itu runway, landas pacu. Ya, jadi idealnya startup yang sehat itu punya runway antara 1 sampai 2 tahun, dia punya cash di bank untuk beroperasi 1 sampai 2 tahun. Itu yang sehat ya. Atau ya syukur-syukur dia ada profitable, cash flow positif, sehingga tidak perlu fundraising secara lebih enak, jadi nggak perlu agresif gitu kan, melakukan fundraising gitu. Nah itu satu, itu kalian harus tahu tuh ya, runway perusahaan kalian berapa panjang. Yang kedua, apakah kalian sebagai karyawan dapat ESOP atau enggak, Employee Stock Ownership Program.
ya. Mhm. Kita dapat saham dari perusahaannya, program ya, nggak langsung dikasih saham, tapi kan biasanya ada skema-skema gitu ya. Kerja 4 tahun bisa beli atau dikasih saham gratis atau murah banget gitu. Nah, Iya. perusahaan yang bagus, startup yang bagus biasanya ada program ESOP ya. Itu mungkin tidak semua sampai ke level bawah, tapi level misalnya level tertentu ke atas dan tenor kerja tertentu itu biasanya ada skema-skema seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa kisi-kisi yang bisa dilihat untuk sebuah startup itu sehat atau tidak. Oke, baiklah. Pak Putut kalau menambahkan silakan Pak Putut. Ya itu tadi. Jadi saya pikir udah mulai kebuka gitu, tanpa ditanya penanya terakhir gitu, smart listener. Itu yang tadi itu resikonya juga lumayan. Tadi Edi sempat mention ada istilahnya runway 2 tahun. Nah ini kita sebagai orang yang mungkin nanti kerja atau memiliki startup ini ya, kalau menurut saya disiplin wealth wisdom atau pengelolaan kekayaannya itu kan harus perencanaan baliknya. Nah ini yang saya pikir dengan tadi 2 tahun itu kita harus prepare tuh gimana nih untuk masa depan kita. Berapa yang kita alokasikan untuk mempersiapkan tadi. Karena resiko di depan dengan tadi resiko yang di startup returnnya menarik tapi juga risiko yang tinggi, ini harus disikapi dengan pengelolaan keuangan juga yang bijak. Jadi ini yang saya pikir mungkin start pertama mungkin harus nyiapin dari sekarang untuk sesuatu yang tidak terduga di depan, seperti katakanlah paling gampang siapin dana darurat, ya kan, itu pasti. Kemudian juga persiapan masa tua gitu, karena ya kayak saya sama Pak Dhani mungkin udah tua, tapi dulu pernah muda. Dan kalau ditanya sekarang, saya dulu nggak pernah mikir saya tua. Kalau boleh dibilang nyesel saya satu, kenapa nggak saya mikir ini zaman dulu, nyiapin masa tua saya ini. Kemudian yang kedua juga yang nggak bisa dipungkiri juga apa ya namanya kesehatan, proteksi itu juga harus ada. Jadi saya pikir sambil jalan, itu apalagi nanti di fintech tuh nggak nyiapin semua. Kalau di perusahaan yang udah mature tuh dia biasanya udah ada asuransi kesehatan, ada jaminan, ini ada gitu ya. Tapi kalau startup ini karena bentuknya lean, bentuknya kecil, itu mungkin nggak disiapin. Nah, perlu kita individu yang nyiapin sendiri. Nah ini banyak instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk tadi nyiapin seperti itu. Jadi jangan dilihat reksadananya untuk investasi, nyiapin pendidikan, bukan. Kita bisa pakai untuk yang lain-lain tadi. Nah ini yang saya pikir kita ketemu di sini, tahu tadi sama Pak Edi industrinya, tapi juga kita sebagai insan yang nanti mungkin kerja, harus nyiapin pengelolaan keuangan dengan bijak. Itu sih dari saya. Oke, baik. Sedikit singgung sisi keuangannya, Pak Teguh. Monggo. Ya, tadi nyambung ya. Bagi yang Anda bekerja sebagai karyawan di startup, perusahaan rintisan, ini kan perusahaan Anda perusahaan yang tren ke depan gitu kan, yang kekinian. Anda juga gaya hidupnya juga harus kekinian. Apa gaya hidup kekinian? Jangan-jangan Anda harus frugal living tuh. Jadi Anda pakai 50% aja gaji Anda, 50% lagi cadangan kalau ada apa-apa dengan company Anda. Termasuk ownernya ini ya, Pak Putut ya. Jangan-jangan ownernya nggak siapin itu, begitu perusahaannya udah nggak berkembang lagi, dia nggak bisa makan lagi buat keluarganya. Sehingga mungkin harus pakai tren sekarang, frugal living. Maksimum ya, 50% dari income Anda gunakan untuk hidup. 50%-nya lagi untuk dana darurat, untuk kondisi kesehatan, dan sebagainya tadi sampai kata Pak. Jadi frugal living kayaknya is a must buat Anda yang karyawan dan juga owner dari si perusahaan startup company ini. Oke, baik. Nggak kerasa ada tinggal 2 menit tersisa, saya harus bagi waktu dan cepat saja untuk ambil konklusi pada perbincangan kali ini. Saya mohon izin mulai ke Pak Putut. Pak Putut, apa konklusi yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya sih mungkin tadi udah belajar resikonya sama-sama, balik lagi ke kita smart listener, itu ya tadi itu. Mulai dari sekarang siapin masa depan. Sesingkat itu ya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, saya untuk smart listeners yang sedang menyimak ya, ini saya nggak tahu, ini ada mungkin audiensnya di antara kalian ada yang memang calon founder startup, mudah-mudahan ilmunya berguna. Amin. Ada juga mungkin yang karyawan di startups, mudah-mudahan juga dapat tips and tricks untuk melihat kondisi startupnya. Siapa tahu juga di antara smart listeners ini ada yang calon investor, calon angel investors gitu kan. Siapa mungkin punya teman, saudara, ponakan apa yang bikin startup ya mau ingin menjadi investor, nggak apa-apa juga. Menurut saya kisi-kisinya sama. Kalau bisa ya memang ingin jadi angel investor, silahkan ya sama portfolio management ya, jangan invest hanya ke satu gitu. Tapi caranya bagaimana?
ya dapat harus cari ilmu juga. Ada kok kalau di melakukan internet search ya, Angel Investor Network Indonesia tuh ada kok, ada beberapa ajang-ajang bisa datang ke hadir gratis, bisa dapat ilmu, di asosiasi juga kita sering kasih ilmu tentang angel investing dan sebagainya. Jadi kalau mau cari bisa kok gitu ya, untuk melakukan investasi. Karena ini mungkin invest ke startups menjadi bagian dari portfolio kalian selain reksadana, saham, obligasi dan lainnya. Itu udah komplit lah gitu. Oke, Pak Teguh, kita kunci dengan konklusi Anda, Pak Teguh, silakan. Ya, terutama bagi Anda yang memiliki bisnis startup atau perusahaan usaha rintisan. Jadi Anda tahu ya, ternyata permodalan itu kan suka ngeluh nih. Saya cari modal Pak Teguh dari bank ditolak mulu. Ada nih modal Ventura yang Anda bisa lihat. Tapi tadi modal Ventura mana yang Anda akan kasih pitch deck Anda, apa sih proposal Anda akan presentasi kemana, sehingga Anda harus cari tahu dulu venture capital yang mana yang Anda akan tuju. Sehingga Anda bisa mengharapkan gitu kan, dipahami oleh si perusahaan venture capital dan kemudian perusahaan venture mau invest di company Anda. Dan salah satu keuntungan dari Anda bergabung atau menjadi kliennya si venture capital adalah bukan hanya sekedar pendanaan, tapi juga ada pembinaan. Kenapa perlu dibina? Karena Pak Edi nggak mau duitnya dikasih udah gitu hilang orangnya kan gitu. Pasti Pak Edi akan bina juga, venture capital akan bina, akan jagain karena dia akan masuk ke equity, sebagian besar masuk ke equity meskipun ada yang pakai itu Pak ya, convertible bond Pak ya. Nah ini ketika dia masuk ke equity atau convertible bond, maka dia harus jagain juga, maka dia harus percaya sama orangnya, bisnis kayak gimana, reportnya juga terus-menerus dan dibina dan tepat arahan juga, dapat coaching juga. Saya kira itu menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang lagi membangun startup. Baik, Pak Teguh, terima kasih banyak. Dan inilah akhir perbincangan kita, walaupun masih banyak hal yang belum terbahas ya, tapi mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita punya waktu lebih banyak untuk membahas hal ini, agar menjadi sebuah literasi dan juga inklusi keuangan buat Anda selaku pelaku industri. Pak Putut, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Edi, terima kasih. Pak Teguh, terima kasih banyak. Dan untuk Anda seperti yang ingin menyaksikan cuplikan dari perbincangan ini, silakan Anda follow Instagram @BNI Asset Management. Saya Daryl Adam. Saya Muhammad Teguh. Saya Putut. Edi. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Yes.